Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Arif Rahman dari Institusi Politeknik Surian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Penggunaan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis dalam mengatur pengeluaran biaya belanja kebutuhan pokok rumah tangga. Bab 1 pendahuluan. Dalam latar belakang, rumah tangga merupakan keluarga dalam lingkungan masyarakat yang memiliki struktur sosial di dalamnya yang terdiri dari ayah dan ibu selaku suami dan juga istri, serta anak-anak. Dalam rumah tangga, kebutuhan primer yang perlu dipenuhi adalah sandang, pangan, dan juga papan. Pangan dibutuhkan sebagian besar manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi pastinya manusia akan mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Cara yang dapat dilakukan di masa modern adalah membeli dengan barang tukar yang dapat berupa barang, perhiasan, atau uang yang disebut sebagai alat tukar, sehingga akan menjadi sebuah simbol pengeluaran biaya dalam bentuk nominal angka. Dalam latar belakang penggunaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah dengan menyediakan suatu dashboard berupa website pemantauan harga pangan, yakni Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau disingkat dengan PIHPS. Data yang tersedia dalam PIHPS adalah harga dari 10 komoditi utama di Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi inflasi. 10 komoditi utama yang dimaksud berupa yang pertama beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam, dan juga daging sapi. Dan dapat diketahui harganya dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Penggunaan data yang diambil dari Pusat Indeks Harga Pangan dapat memberikan gambaran volatilitas harga pangan yang terus berubah di pasar. Dengan adanya perubahan harga yang terus terjadi, masyarakat memerlukan informasi harga pangan untuk mengetahui berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan dapat bervariasi dalam jangka waktu tertentu, seperti pemenuhan kebutuhan selama per hari, per minggu, hingga per bulan. Jika suatu rumah tangga memiliki penghasilan dan ingin merencanakan pembiayaan yang dikeluarkan, maka masyarakat memerlukan informasi untuk membuat anggaran pengeluaran biaya hidup setiap bulannya. Rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama, bagaimana menerapkan aplikasi PIHPS sebagai sumber data pengelolaan pengeluaran biaya kebutuhan pokok rumah tangga. Yang kedua, apa metode penerapan pengelolaan pengeluaran biaya kebutuhan pokok rumah tangga dengan aplikasi PIHPS. Yang ketiga, bagaimana menerapkan metode pengelolaan pengeluaran biaya untuk kebutuhan pokok rumah tangga dengan informasi dari aplikasi PIHPS. Dan yang keempat, penggunaan data Pusat Informasi Harga Pangan dalam memprediksi pengeluaran biaya untuk masa mendatang oleh rumah tangga. Tujuan dalam makalah ini adalah bagaimana melakukan pengelolaan biaya dengan menggunakan data dari aplikasi PIHPS sebagai sumber perhitungan dalam mengelola pengeluaran biaya kebutuhan pokok rumah tangga dan menerapkannya sebagai alat perhitungan biaya bulanan. Bab 2, Landasan Teori. Menurut Ratnasari 2019, rumah tangga merupakan kelompok primer yang berada dalam lingkungan masyarakat. Rumah tangga dapat terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam rumah tangga memiliki struktur sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Menurut Wahid 2015, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatannya, bahkan sampai dengan menjaga keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya. Menurut Mulyadi 2012, biaya merupakan penggunaan sumber daya ekonomi berupa satuan angka dalam bentuk uang yang sudah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk memenuhi tujuan tertentu yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Biaya rumah tangga dalam penelitian ini akan menganalisis kegiatan belanja yang dilakukan oleh rumah tangga sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka berupa komoditi yang ada di PIHPS. Dalam penelitian penggunaan biaya merupakan satuan angka.
berupa nominal yang akan memberikan gambaran penggunaan uang yang dikeluarkan untuk belanja kebutuhan pokok rumah tangga. Penelitian ini akan menggunakan upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 menurut informasi dari Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 108.44/532/2023. Dan komoditi yang akan digunakan dalam makalah ini adalah beras. Karena beras merupakan komoditi yang paling sering dikonsumsi dan juga paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan juga Kalimantan Tengah. Pengertian dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS merupakan sebuah aplikasi dan dapat diakses melalui website. PIHPS merupakan sebuah laman informasi yang berisi mengenai komoditas pangan yang disurvei dan disajikan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis adalah 10 komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya untuk inflasi volatil food. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari data aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan, karena data di dalam aplikasi PIHPS akan mendukung penelitian ini dalam menyediakan informasi berupa komoditi yang tersedia, yaitu beras, dan harga komoditi yang beredar di pasaran, yang merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga itu sendiri. Bab 3, hasil dan pembahasan. Metode penelitian. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah masyarakat yang belum menggunakan data informasi dari PIHPS dalam mengatur pengeluaran biaya untuk kebutuhan pokok, seperti membeli beras dan juga komoditas lainnya. Maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana data PIHPS dapat digunakan untuk menentukan besarnya pengeluaran biaya yang dibutuhkan dalam rumah tangga untuk kebutuhan pokok dalam jangka waktu per bulan. Sumber data dari penelitian ini yang pertama, pendapatan regional pekerja, upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024. Sumber data dari penelitian ini yang pertama, pendapatan regional pekerja, upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 menurut informasi dari Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dalam keputusan menetapkan Diktum ke-1, upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar Rp3.261.616 setiap bulannya. Yang kedua, data informasi harga pangan strategis. Penggunaan PIHPS membantu dalam penginputan data berupa harga bahan pokok yang beredar di pasar dan mengetahui perubahan harga yang terjadi dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Yang ketiga, data pengeluaran biaya. Dalam rumah tangga, adanya pengeluaran biaya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Maka dari itu, data pengeluaran biaya dibutuhkan untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut. Data hasil dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, ada tabel harga berdasarkan komoditas dan juga ada hasil rata-rata dari harga komoditas per bulannya. Dalam tabel harga berdasarkan komoditas yang digunakan adalah beras dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dapat hasil dari data mingguan berupa beras dari minggu pertama pada tanggal 2 September hingga minggu keempat pada tanggal 27 September 2024. Didapatkan hasil berupa tabel dengan rata-rata harga beras, mingguan, dan harga beras dalam 1 bulan. Harga beras dalam 4 minggu berkisar antara Rp18.630 sampai dengan Rp18.880. Dan apabila dirata-ratakan, maka harga beras pada bulan September adalah Rp18.703. Konsumsi beras per minggu. Konsumsi beras per minggu dari hasil pengamatan Badan Pusat Statistik menunjukkan dalam 1 tahun terakhir, yaitu 2023, konsumsi beras dalam 1 minggu dapat mencapai sebesar 1,5 kg
Dan jika dikalkulasikan selama 1 bulan, maka tingkat konsumsi beras dalam rumah tangga adalah sekitar 6,4 kg dalam per bulan. Upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah. Upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 menurut informasi dari Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dalam keputusan menetapkan diktum ke-1 yaitu upah minimum pada tahun 2024 sebesar Rp3.261.616 atau dalam skema ini kita bulatkan menjadi 3.300.000 setiap bulan. Maka fungsi upah minimum dalam makalah adalah mengetahui persentase yang akan dikeluarkan untuk membeli kebutuhan pokok berupa beras dalam 1 bulan oleh rumah tangga. Kemudian adapun rumus pengeluaran biaya pengeluaran sama dengan harga beras per kilogram dengan satuan rupiah dikali besarnya konsumsi dalam satuan kilogram. Contoh, harga beras per kilogram sebesar 18.650 dan besar konsumsi selama 1 minggu adalah 1,5 kg. Maka biaya pengeluaran sama dengan 18.650 kali 1,5. Maka biaya pengeluaran yang dihasilkan adalah 27.975. Jika rata-rata harga beras dalam 1 minggu sebesar 18.650 per kilogramnya, sedangkan pola konsumsi rumah tangga akan beras sebesar 1,5 kg dalam 1 minggu. Maka rumah tangga tersebut akan mengeluarkan biaya sebesar 27.975 dalam 1 minggu. Jika upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.261.616. Maka sekitar 0,8% dari gaji bulanan akan digunakan untuk membeli beras dalam 1 minggu. Kegunaan data VHFS dalam hitungan ini adalah mengetahui harga komoditas utama yang akan dimasukkan ke dalam bilangan rumus untuk mengetahui besarnya nominal yang akan dikeluarkan. Rumus pengeluaran biaya. Contoh kasus pengeluaran biaya konsumsi beras dalam 1 bulan. Jika konsumsi beras dalam rumah tangga sebesar 1,5 kg selama 1 minggu, maka dalam 1 bulan rumah tangga dapat mengkonsumsi sebesar 6 kg. Dan harga beras per kilogram sebesar 18.630 sampai dengan 18.880 dan rata-rata harga beras selama 1 bulan yaitu Rp18.703. Maka biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam 1 bulan untuk konsumsi beras adalah sebesar Rp112.218. Jika dalam 1 bulan rumah tangga mengkonsumsi beras sebesar 6 kg dengan besaran harga beras dalam 1 bulan adalah Rp18.703, maka biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk kebutuhan beras adalah sebesar Rp112.218. Jika upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp3.261.000, maka sekitar 3% dari gaji bulanan akan digunakan untuk konsumsi beras dalam 1 bulannya. Pembahasan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga, salah satu kebutuhan pokok yaitu beras, maka perlu diketahui berapa besar konsumsi yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 1 bulan. Kemudian mengetahui harga komoditas yang ingin dibeli sebagai kebutuhan pokok, misalnya harga beras per kilogramnya. Setelah diketahui 2 unsur pokok tersebut, maka diketahui harga dan tingkat konsumsi yang diperlukan, dan dikalkulasikan dengan rumus yang akan digunakan untuk mengestimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk satu komoditas tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sesuaikan pengeluaran tersebut dengan upah minimum yang didapatkan setiap bulannya, sehingga rumah tangga dapat mengatur pengeluarannya dengan mengetahui seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan dengan menggunakan data dari Pusat Informasi Harga Pangan yang disesuaikan dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan oleh rumah tangga tersebut. Kesimpulan, berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana melakukan pengelolaan biaya dengan menggunakan data dari aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yaitu PIHPS sebagai sumber perhitungan dalam mengelola pengeluaran biaya kebutuhan pokok rumah tangga dan menerapkannya sebagai alat perhitungan biaya bulanan. Hasil dari makalah ini adalah untuk melakukan pengelolaan biaya maka perlu
mengetahui besar konsumsi dan kebutuhan pokok yang diperlukan, dan mengetahui besar harga pokok yang akan dikonsumsi dengan informasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Adapun kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu yang pertama, menerapkan aplikasi PIHPS sebagai sumber data pengelolaan pengeluaran biaya kebutuhan pokok rumah tangga dengan mengetahui fungsi data yang ada di dalamnya. Yang kedua, metode penerapan pengelolaan pengeluaran biaya kebutuhan pokok rumah tangga dengan aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis dengan mengetahui harga pangan yang akan digunakan sebagai kebutuhan pokok. Yang ketiga, menerapkan metode pengelolaan pengeluaran biaya untuk kebutuhan pokok rumah tangga dengan informasi dari aplikasi PIHPS dengan menggunakan rumus berdasarkan data seberapa besar tingkat konsumsi akan komoditas dan seberapa besar harga komoditas yang diperlukan yang disesuaikan dengan pendapatan selama 1 bulan. Yang keempat, penggunaan data Pusat Informasi Harga Pangan dalam memprediksi pengeluaran biaya untuk masa mendatang oleh rumah tangga dan dapat dilakukan dengan mengetahui dari pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga dapat memprediksi pengeluaran sebelumnya dapat menjadi acuan pengeluaran biaya yang akan dilakukan berikutnya. Bab 4, usulan dan saran. Penelitian ini dibuat berdasarkan data sekunder dan data tersier, di mana data sekunder adalah data yang sudah terverifikasi dari jurnal atau sumber penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan data tersier dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh survei sebelumnya dalam bentuk narasi. Makalah ini dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber data primer karena dapat menggunakan data secara langsung dan lebih akurat dalam segi estimasi pengeluaran biaya. Saran penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan dapat dikembangkan kembali sebagai rujukan untuk mengembangkan pemikiran masyarakat akan pentingnya penggunaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis dalam rumah tangga dan tidak hanya dari segi penjualan komoditas di pasar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.